Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keterkaitan dan hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan, Program Studi Perencanaan dan Kota Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Alwidi Mukti Wibowo, NIM 1819105010125. Nah, di sini saya mahasiswa Perencanaan dan Kota Universitas Jember, Angkatan 2018. Agenda pembahasan pada kali ini, yang pertama terkait dengan penjelasan mengenai One Map Policy dan kaitannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Yang kedua, penjelasan mengenai OSS dan kaitannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Dan yang ketiga, penjelasan mengenai Omnibus Law dan kaitannya dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Dan yang terakhir, yaitu hubungan One Map Policy, OSS, serta Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS. Nah, langsung pada pembahasan. Nah, yang pertama, apa sih One Map Policy itu dan kenapa sih ada kebijakan ini? Nah, pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono melihat adanya perbedaan peta tutupan hutan dari UKP 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan. Nah, hal tersebut mendorong Bapak SBY untuk memerintahkan penyusunan satu peta. Jadi pada tahun tersebut ada dua lembaga atau kementerian yang memberikan peta pada Bapak SBY, tapi peta tersebut tidak sama. Kayak gitu. Nah, pada tahun 2011, One Map Policy ini diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Dalam hal ini, BIG menjadi penyelenggara informasi geospasial dasar. Nah, BIG sendiri ingin menetapkan suatu peta sebagai one reference, one standard, one database, and one geoportal. Nah, pada tahun 2016 oleh Presiden kita saat ini, Bapak Jokowi, nah program ini dilakukan untuk percepatan kebijakan satu peta ya, telah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi 8 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Nah, semua itu dilakukan untuk menjawab permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Kita bisa tahu setiap data yang ada di kabupaten maupun kementerian pada zaman dahulu itu memiliki data yang berbeda-beda, data dari masing-masing kementerian tersebut, sehingga menimbulkan banyak perbedaan antara data dari Kementerian A dan Kementerian B. Maka dari itu dilakukanlah dan diterbitkanlah kebijakan satu peta ini. Nah, lantas kebijakan satu peta wajib teman-teman ketahui bahwa kebijakan satu peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Jadi untuk pemerintah provinsi, kabupaten itu dapat melihat peta melalui web geoportal yang sudah disajikan kayak gitu untuk mengetahui tutupan-tutupan lahannya kayak gitu. Yang kedua terkait dengan bahwa kebijakan satu peta itu merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan nawacita. Hal itu dikatakan sendiri oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa dengan adanya kebijakan satu peta ini perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin usaha dan hak atas tanah itu dapat mengacu pada data spasial yang terintegrasi. Yang ketiga, bahwa kebijakan satu peta ini merupakan arahan strategis dalam mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Selanjutnya terkait dengan One Map Policy, target dan manfaatnya. Bahwa target PKSP atau percepatan kebijakan satu peta ini ada 4. Yang pertama terkait dengan kompilasi, bahwa kompilasi itu sendiri merupakan pengumpulan peta tematik existing. Jadi pada tahap kompilasi ini dikumpulkan informasi geospasial tematik yang dimiliki oleh kementerian maupun pemerintah di 34 provinsi di Indonesia. Dari data-data tersebut dikumpulkan untuk dijadikan satu. Nah, selanjutnya
dilakukan integrasi. Nah, integrasi sendiri itu perbaikan existing dari kualitas peta tematik terhadap peta dasar. Nah, pada tahap integrasi ini dilakukan melalui proses verifikasi, di mana pada proses verifikasi ini melalui peta dasar yang terdiri dari beberapa peta, sepertinya peta garis, pantai, penutup lahan, perairan, transportasi, ketinggian bangunan, dan fasilitas umum, batas wilayah, dan nama rupa bumi. Yang ketiga, yang tahap selanjutnya yaitu disinkronisasi, bahwa sinkronisasi ini merupakan proses overlay dari berbagai peta tematik untuk melihat konflik pemanfaatan dan perizinan. Contohnya pada peta tata ruang dan yang di overlay dengan peta kawasan hutan dan izin usaha pertambangan. Nah, dari situ dihasilkan analisis tumpang tindih berupa adanya permasalahan izin tambang di kawasan hutan konservasi, sehingga dapat direkomendasikan untuk dilakukan koreksi izin tambang. Nah, jadi pada tahap sinkronisasi ini menghasilkan beberapa output. Yang pertama, perbaikan peta tematik itu sendiri. Yang kedua, rekomendasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih. Dan yang ketiga, penyelesaian perda hukum. Jadi dalam tahap sinkronisasi ini dapat memuat solusi-solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat atau provinsi untuk melakukan perbaikan ulang. Nah, yang keempat terkait dengan geoportal itu sendiri, nantinya dari tahap kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi udah dijadikan satu, lantas nanti dibuatkan geoportal yang terhubung ke simpul jaringan KSP. Nanti bisa pemerintah kota atau kabupaten provinsi itu bisa mengaksesnya sesuai dengan kewenangan masing-masing di portal ksp.ina.sdi.or.id. Nah, lantas apa sih manfaat dari kebijakan satu peta itu? Nah, yang pertama itu ada kemudahan dan kepastian berusaha investasi. Jadi, One Map Policy ini mendukung peningkatan efisiensi dan kepastian perolehan perizinan serta meningkatkan ease of dan bisnis dan mendukung iklim investasi. Nah, yang kedua terkait dengan kebijakan pemerataan ekonomi. Jadi banyak sekali manfaat One Map Policy ini pada kegiatan pemerataan ekonomi serta mendukung implementasi kebijakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur. Kita bisa tahu dengan adanya One Map Policy ini juga dapat mendukung penyediaan infrastruktur pada kawasan-kawasan strategis seperti di KEK atau pusat logistik terpadu. Yang keempat terkait dengan penyelesaian konflik pemanfaat ruang dan perizinan. Jadi One Map Policy ini menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi pada saat ini maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, lantas apa sih hubungan antara One Map Policy dengan SIP dan GIS? Banyak sekali hubungan antara One Map Policy dengan SIP ini sendiri. Yang pertama terkait dengan GIS ini sebagai teknologi penunjang percepatan proses kegiatan kompilasi peta tematik. Kita bisa tahu bahwa pengumpulan peta dari berbagai kementerian dan provinsi kabupaten itu tidak mudah, membutuhkan suatu usaha dan waktu. Maka dari itu JIS hadir untuk mempercepat kegiatan tersebut. Yang kedua, integrasi dan sinkronisasi data melalui proses verifikasi yang didasari dari beberapa peta tematik itu juga membutuhkan suatu teknologi untuk mempercepat hal tersebut, dan SIP dan JIS lagi-lagi hadir untuk mempercepat kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, mempercepat target PKSP dengan akuisisi data dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaruan data, manajemen data, dan pertukaran data. Nah, semua data-data itu diatur, dibuat, dan diolah di sistem informasi perencanaan. Gitu. Nah,
Kedua, terkait dengan materi online single submission. Nah, sebenarnya apa sih OSS itu? Nah, OSS sendiri atau online single submission merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Nah, latar belakangnya dilakukan atau diterbitkannya OSS ini dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta menyederhanakan dengan menerapkan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Jadi, OSS ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan perizinan usaha dengan mengakses menggunakan media elektronik. Nah, manfaat OSS sendiri itu ada banyak. Yang pertama, mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha maupun operasional usaha. Yang kedua, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. Nah, lantas apa sih OSS kaitannya dengan penataan ruang? Nah, kita bisa tahu bahwa OSS dalam melakukan izinnya diperlukan suatu persyaratan yang meliputi IMB, UPL, UKL, dan izin lokasi. Nah, semua persyaratan tersebut harus menyesuaikan dengan kebijakan tata ruang, yaitu RDTR atau peraturan zonasi yang berlaku. Nah, dalam peraturan zonasi itu kan sudah terkompilasi beberapa wilayah mana saja yang boleh didirikan usaha, yang bersyarat didirikan usaha, yang dilarang untuk mendirikan usaha. Nah, di situ para pelaku usaha harus melihat mana saja yang sekiranya itu boleh atau masih disyaratkan kayak gitu. Lantas bagaimana untuk kabupaten atau kota yang masih belum memiliki RDTR? Nah, hal itu untuk menjawab hal itu eh, orang yang mau berusaha itu harus memberikan persyaratannya kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat, kayak gitu. Nah, pelaku usaha itu mendapatkan semua informasi rencana lokasi kegiatan dari rencana di tata ruang. Nah, lantas hubungan OSS dengan SIP dan JS itu apa sih? Nah, yang pertama, JAS dan SIP itu membantu dalam proses keputusan perizinan kegiatan usaha dengan proses pengolahan data spasial. Jadi bisa dilihat mana aja daerah-daerah yang sekiranya sesuai untuk nantinya dapat dijadikan sebagai kegiatan izin usaha. Yang kedua, mendukung proses kegiatan pemilihan lokasi alternatif pendirian bangunan dan semacamnya dengan melihat data spasial. Dan yang ketiga, memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spasial. Semua entitas spasial yang dilibatkan dapat divisualisasikan dalam bentuk informasi spasial. Nah, yang materi ketiga terkait dengan Omnibus Law. Nah, apa sih itu Omnibus Law dan kenapa bisa menjadi ramai diperbincangkan? Nah, Omnibus Law sendiri dapat diartikan berarti menyederhanakan hukum ya. Karena secara hukum, Omnibus Law itu merupakan suatu hukum yang bisa mencakup semua atau undang-undang yang mengatur banyak hal. Jadi dari banyaknya undang-undang itu disederhanakan untuk mengatur banyak hal kayak gitu. Nah, Omnibus Law yang baru diteken pada tanggal 2 November oleh Bapak Presiden Jokowi ini memuat 11 klaster. Yang pertama, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus. Lantas, kenapa sih menjadi ramai diperbincangkan oleh khalayak umum? Nah, yang pertama karena mungkin dilaksanakan dengan tergesa-gesa di masa pandemi. Selain itu juga dirasa sangat tertutup pembahasannya, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu, tiba-tiba disahkan begitu aja, sehingga menimbulkan berbagai konflik dari kalangan aktivis maupun masyarakat khalayak umum. Yang kedua, dirasa memangkas hak buruh. Mungkin ini banyak sudah kita tahu dari televisi maupun media elektronik lainnya bahwa
Omnibus Law dalam klaster ketenagakerjaan ini dirasa mensengsarakan buruh. Nah, yang ketiga terkait dengan potensi konflik dan sumber daya alam dan lingkungan hidup dirasa akan semakin riskan, semakin tinggi potensi konfliknya. Lantas, apa kaitannya Omnibus Law dengan tata ruang? Yang pertama, percepatan penetapan RT RW dan pelaksanaan satu peta ini kembali lagi pada kebijakan satu peta. Yang kedua, pengintegrasian tata ruang mulai dari darat, pesisir, dan laut diintegrasikan. Yang ketiga, menghapus izin lokasi bila sudah sesuai dengan RDTR digital. Dan yang keempat, percepatan penyusunan dokumen RDTR. Mungkin masih banyak dari kabupaten atau kota di Indonesia yang masih belum memiliki rencana detail tata ruang. Hal ini berdampak pada susahnya dalam mengelola izin usaha atau mau mendirikan usaha karena RDTR-nya masih belum disusun. Nah, di sini Omnibus Law memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi, diantaranya korupsi. Nah, apa sih korupsi kaitannya sama Omnibus Law, kaitannya sama tata ruang? Nah, di sini saya memberikan contoh. Dalam kegiatan korupsi dalam penataan ruang itu banyak contohnya, seperti korupsi pemanfaatan hasil hutan kayu, korupsi pemberian atau modus dalam proses pemberian izin usaha, manipulasi data, pemerasan, hingga jual beli kegiatan AMDAL agar bisa diperbolehkan untuk mendirikan usaha di wilayah tersebut yang seharusnya bukan sesuai peruntukannya. Nah, menurut Simpul Haryadi bahwa penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini tidak didasarkan pada kondisi-kondisi seperti itu dan pemerintah seolah-olah hendak mempertaruhkan proteksi lingkungan demi investasi alih-alih melihat sumber daya alam sebagai ruang hidup. Jadi dirasa oleh Simpul Haryadi ini bahwa kebijakan Omnibus Law akan berdampak pada kerusakan lingkungan dengan nanti banyaknya investasi yang muncul di Indonesia sehingga mungkin ditakutkan wilayah yang bukan peruntukannya nanti akan tetap diperbolehkan untuk mendirikan izin usaha seperti itu. Lantas, apa sih hubungan dan keterkaitan antara Omnibus Law dengan Sistem Informasi Perencanaan dan GIS? Bahwa kita bisa tahu dengan adanya Omnibus Law, maka percepatan penyusunan dokumen perencanaan terutama RDTR itu ditingkatkan. Harus diwajibkan semua kabupaten atau kota itu memiliki rencana detail tata ruang. Nah, di sini GIS sebagai teknologi hadir untuk mendukung proses percepatan dengan pengolahan data spasial tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hubungan Omnibus Law, One Map Policy, dan OSS dengan Sistem Informasi Perencanaan. Kita bisa tahu bahwa Omnibus Law itu dikatakan bahwa penyusunan RDTR itu harus dipercepat untuk mendorong kegiatan izin usaha. Nah, kaitannya dengan izin usaha pasti ada kaitannya sama OSS. Dalam OSS sendiri, RDTR menjadi salah satu instrumen debottlenecking pelaksanaan aksi. Dan dalam kebijakan satu peta itu, RDTR ada di dalam kebijakan satu peta. Nah, di sini, GIS sebagai teknologi informasi geospasial itu digunakan untuk mensukseskan One Map Policy dan OSS. Sehingga nantinya dapat tercapai tujuan dari Omnibus Law dalam penyusunan RDTR itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.